sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Kami semua sayang pada Nak Erwin, ujar Paman Sabarudin. Kini sudah hampir segenap penduduk membicarakan peristiwa pembunuhan atas diri Daeng yang dukun terkenal itu. Polisi dibuat sibuk karena menghadapi suatu kejadian untuk pertama kali selama mereka bertugas sebagai penjaga keamanan. Pembunuhan sudah pasti, tetapi yang membunuh bukan manusia. Ini pun sudah pasti. Istrinya yang ditanyai setelah ia sadar dari pingsannya mengatakan bahwa dukun itu pergi dengan seseorang yang datang dengan cara yang kasar. Tetapi ia tidak melihat siapa orang itu karena suaminya melarangnya keluar. Istri Daeng meyakinkan polisi bahwa yang datang itu manusia. Ia dengar tanya jawab antara pendatang dengan suaminya. Ia menambahkan bahwa orangnya tentu besar karena langkahnya berat. Keterangan yang diberi oleh istri dukun Daeng membuat polisi menghadapi suatu misteri yang lebih besar. Bagaimana bisa terjadi? Yang keluar dari rumah bersama dukun itu adalah manusia. Yang membunuh tak jauh dari rumahnya sendiri pasti binatang yang bertenaga besar dan berkuku tajam seperti beruang atau harimau. Jejak yang ditinggalkan sepembunuh adalah jejak harimau. Banyak penduduk jadi ketakutan kalau makhluk aneh itu punya rencana untuk menteror di sana. Dukun Daeng kebetulan saja orang pertama. Siapa lagi akan menyusul? Tetapi beberapa orang penduduk sederhana yang tinggi ilmunya memperhitungkan kemungkinan bahwa Daeng dibunuh oleh musuhnya. Barangkali saja ada sesama dukun yang sakit hati padanya. Tetapi siapa? Sepanjang pengetahuan mereka di sana, tidak ada dukun pemelihara binatang buas. Yang ada pemelihara kelabang, kalajengking, atau ular kecil yang amat berbisa. Polisi tidak dapat menahan seorang pun karena tidak ada yang bisa disangka. Tetapi kepala polisi setempat mengerahkan sejumlah bawahannya untuk berjaga-jaga dan bersiap terhadap apa yang mungkin terjadi. Sebenarnya ia sendiri tidak bisa meramalkan apa yang kira-kira mungkin terjadi itu. Tidak banyak penduduk yang mau keluar rumah setelah jam 7 malam. Tetapi anak-anak muda yang memandang kejadian mengerikan itu hanya suatu keanehan. Tidak menghiraukan bencana susulan. Hanya seorang laki-laki masih muda dan hartawan yang berdebar dan mendadak merasa khawatir ketika mengetahui kematian dukun Daeng Guru yang sangat aneh itu. Ia perlukan pergi melihat ke tempat kejadian dan masih sempat mempersaksikan mayat dukun itu dengan isi perut berhamburan. Ia juga melihat jejak harimau di tanah lembab oleh curahan hujan pada malam kematian Farida. Pada saat itu jantungnya berdebar lebih kencang dan tubuhnya menggigil. Laki-laki itu juga langsung teringat pada Farida yang mati satu malam lebih dulu dari dukun tersebut. Ia bagaikan diperintah untuk mengkaitkan kedua peristiwa itu, kematian Farida dan kematian dukun. Ia berusaha menghilangkan pikiran yang mengganggu benaknya, tetapi ia tak sanggup. Ia yakinkan dirinya sendiri bahwa kedua kejadian itu ada hubungannya. Walaupun ia tidak dapat menerangkan mengapa ia berkeyakinan begitu, ia cepat-cepat kembali ke rumahnya, mengunci diri dalam kamar. Ia mau menenangkan diri. Tetapi apa yang terjadi membuat dia terjerit dan mengucurkan keringat. Muka dan bajunya jadi basah. Ibunya bergegas datang karena terkejut oleh jeritan itu. "Ada apa, Bahar?" tanyanya. "Dia datang, Ibu," jawab laki-laki yang bernama Baharsan. "Itu dia," katanya sambil menunjuk ke suatu pojok kamarnya. "Dia siapa? Aku tak melihat siapapun." "Kau berkhayal? Apakah kau demam?" tanya ibunya. "Aku tidak demam, tidak berkhayal. Itu Farida." Mendengar nama ini, perempuan itu jadi pucat. Farida meninggal kemarin. Dia ingat beberapa bulan yang lalu pernah melamarkan gadis itu untuk anaknya.
Setelah itu tiada lagi hubungan. Kini setelah meninggal, rohnya mendatangi Baharsan. Baginya ini suatu pertanda bahwa gadis itu selalu teringat pada anaknya dan tidak rela berpisah dengan dia. Kasihan Farida, kini aku baru tahu. Rupanya orang tuanya saja yang tidak menyukai kita. Mereka yang menolak. Sedangkan Farida suka padamu, kata perempuan itu. Mendengar cerita baru ini, Baharsan menangis. Ia pun percaya pada apa yang dikatakan ibunya. Sudahlah nak, nasibnya buruk. Dia mati karena merana mengingat kau. Baharsan tidak mengatakan apa yang telah dipintanya pada dukun Daeng Guruh. Ia membayar orang itu untuk membuat Farida jadi gila karena sakit hati pinangannya ditolak. Ia menyangka bahwa wanita itu tidak menyukainya. Padahal kini ibunya mengatakan bahwa sebenarnya roh Farida itu datang karena tak mau berpisah dengan dia. Pelan-pelan ia akan tenang di kuburannya, kata ibu Baharsan. Apa yang harus kulakukan untuk membuat dia tenang? Tanya laki-laki itu. Kini ia terharu betapa besar sesalnya menganiaya orang yang dicintainya dan tanpa diketahuinya juga mencintai dirinya. Pergilah ziarah ke kuburannya, bawa dan taburkan kembang 5 macam dalam 5 warna. Siram dari kepala ke kaki 5 kali dan katakan bahwa kau pun kelak akan menyusulnya. Kau tahu, tiap manusia pada suatu hari akan mati. Baharsan berjanji akan pergi pada esok harinya. Waktu yang paling baik adalah pagi-pagi benar. Baiklah, aku akan pergi besok pagi sekali. Ibu tolong mencarikan bunga itu, pinta Baharsan kepada ibunya. Hati laki-laki itu belum tenang, tetapi ia percaya bahwa setelah melakukan apa yang dikatakan ibunya, wajah wanita yang telah meninggal itu tidak lagi akan datang ke kamarnya. Walaupun Farida cinta padanya, tetapi ia sangat takut karena ia telah bersekongkol dengan dukun Daeng Guruh. Malamnya Baharsan tetap tidak bisa tenang. Bayangan Farida terus datang dan membuat dia takut. Lain pula yang terjadi dengan Erwin. Pada petang itu, ia sudah berniat untuk mendatangi Baharsan di rumahnya. Ia sudah tahu di mana laki-laki kaya itu tinggal. Ia ingin segera melaksanakan apa yang ia rasa jadi kewajibannya sebagai sahabat Sabarudin. Tetapi ketika ia akan melangkah keluar pekarangan, terdengar olehnya suara yang tak asing itu. Suara ayahnya. Tak lama kemudian orang tua yang sudah lama dikuburkan itu berdiri di hadapannya dalam bentuk manusia. Sebagai biasa, gagah dengan misainya yang tebal putih dan pandangan penuh wibawa. Ayah datang, tanya Erwin, lalu menyalam dan mencium tangan orang tua itu. Kembalilah ke rumah, tak usah sekarang, ujar Jalubuk. Rupanya ayahnya itu memang serba tahu. Dan ia menyuruhnya kembali saja ke rumah. Artinya tidak tepat melaksanakan rencananya di saat itu. Ia memandang ayahnya tanpa tanya, tetapi sebenarnya ia ingin penjelasan. Kau akan mengetahuinya, kata Jalubuk menjawab pertanyaan yang tidak dikeluarkan anaknya. Manusia harimau tua itu menghilang. Erwin kembali ke rumah. Seperti malam kemarinnya, bulan bersinar terang, dan untuk kedua kalinya penduduk di sana dibuat takut oleh bunyi burung gagak beramai-ramai, menegakkan bulu roma. Kini mereka tidak lagi khawatir akan datang gempa atau dunia kiamat, tetapi bertanya di hati masing-masing, siapa pula akan menerima giliran seperti Daeng Guruh yang dukun kenamaan itu. Banyak dukun di kota dan di sekitar tempat itu menjadi pucat dan membaca berbagai doa yang mereka ketahui untuk menolak bala. Apakah akan ada orang yang menggedor pintu rumah sebagai yang diceritakan istri Daeng Guruh, kemudian membawanya pergi untuk kemudian mati dikoyak oleh makhluk yang tidak mereka ketahui jenisnya. Anggota-anggota polisi yang ditugaskan menjaga keamanan
dan menembak makhluk yang diduga harimau atau beruang besar pun turut merasa ngeri mempersaksikan begitu banyak burung gagak beterbangan, jelas kelihatan di bawah sinar bulan. Tiap burung bagaikan membawa iblis atau setan yang mengintai orang berikut yang akan dijadikan korban. Dengan kaki dan tangan gemetaran disertai rasa takut, apakah mereka akan sanggup membidik dan merobohkan sasaran? Apakah bukan makhluk ganas itu yang akan merenggut nyawa mereka? Lewat tengah malam, suara burung-burung itu berhenti pula, dan penduduk menyangka bahwa sang makhluk aneh telah mengambil korbannya. Itu makanya gagak-gagak itu pergi. Besok pagi mereka akan mendengar siapa gerangan yang mati dengan isi perut terburai dan kaki tangan dikoyak-koyak. Dan semua mereka bersyukur karena saat-saat yang mencekam telah berlalu pula.